Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Hermawan dari kelas MN21F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi desain pemasaran kaos oversize meningkatkan daya tarik fashion. Untuk rencana bisnisnya sendiri adalah bisnis distro kaos model oversize. Ingin kami dirikan ini adalah sebuah jenis usaha kecil khususnya menjual kaos-kaos dengan desain kami sendiri. Alasan kami memilih usaha tersebut karena sebagai berikut. Yang pertama adalah anak muda sekarang menyukai kaos-kaos dengan desain khusus dan unik. Yang kedua adalah kaos merupakan pakaian sehari-hari yang digunakan secara umum bagi semua kalangan. Yang ketiga adalah selain berniat memproduksi dan menjual kaos dengan desain sendiri, kami juga akan menjual pakaian dan pernak-pernik yang digunakan anak muda karena sebagai pelengkap, misalnya seperti cincin, topi, kalung, itu adalah pernak-pernik sebagai pelengkap agar outfit kita semakin keren juga. Untuk tujuan kegiatannya adalah untuk memperoleh penghasilan yang dapat kami gunakan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk belajar mengaplikasikan apa yang kami dapatkan dari perkuliahan tentang bisnis dari usaha kecil ini. Mengembangkan dan berinovasi dengan mendesain gambar kaos lucu dengan digemari oleh kalangan anak muda saat ini. Dan yang terakhir, untuk menyalurkan hobi menggambar, mendesain berbagai tulisan yang dapat menarik minat anak muda juga. Sebagai contoh aja, misalnya kita bisa hobi menggambar dan ketika hobi bisa dijadikan bisnis, itu adalah peluang yang sangat bagus. Untuk distro ini dibuat berbeda dengan distro lainnya yang sudah ada. Distro kaos lucu ini menawarkan pelanggan dengan kualitas bahan yang enak digunakan dan sablon yang berkualitas. Kaos yang dibuat oleh ahlinya dengan jahitan rapi, sablon yang berkualitas serta desain eksklusif bagi setiap pelanggan yang menginginkan kaos yang istimewa. Sebagai pelanggan distro ini, maka akan dijual pula barang seperti kemeja, jaket, topi, dan pernak-pernik anak muda lainnya. Untuk peluangnya sendiri adalah pembangunan distro kaos lucu di daerah pasar masih terbuka lebar karena bagi masyarakat. Kaos merupakan hal yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan kaos distro merupakan merupakan hal yang gaya hidup bagi anak muda zaman sekarang. Selain desain yang dibuat, distro kaos lucu juga menerima pesanan dari desain yang dibuat sendiri oleh pembeli. Jadi, ketika kalian mau beli di toko kami, jadi kalian juga bisa request gambarnya sendiri dan bisa dibeli satuan, kaosnya persatuan. Untuk elemen-elemen yang ditawarkan antara distro kaos lucu dengan distro kaos lainnya pada umumnya adalah yang pertama, bahan kaos yang diberikan berkualitas tinggi, jahitan yang kaosnya rapi, metode yang pemasaran yang unik, dan juga lokasi distro yang strategis dengan desain yang menarik. Desain kaos yang bagus dan dibuat dalam jumlah terbatas, jadi tidak akan sama dengan orang lain karena desain kaosnya sangat terbatas. Dan yang terakhir, untuk memberikan pelayanan yang prima. Untuk alat pembuatannya sendiri adalah yang pertama ada film sablon. Film sablon ini dibuat dengan cara dibikin desain dulu di komputer, bisa dengan Corel atau Photoshop, kemudian di print pakai tinta laser. Yang kedua ada screen media, merupakan alat yang digunakan untuk mengantarkan tinta sablon ke objek sablon. Ukurannya bermacam-macam. Misalnya ada screen yang berukuran 30 x 40 cm, 20-30 cm, sampai ada screen ukuran besar untuk spanduk. Jadi kita bisa request juga bentuk yang seukuran spanduk. Yang ketiga ada rakel, alat untuk mengkuaskan tinta sablon yang ada di screen supaya terciptanya gambar sablon. Jadi bahannya dari karet yang diberikan
pegangan kayu memanjang. Jadi hasil sablon yang diberikan adalah premium dan tidak mudah luntur pada saat dicuci maupun dijemur. Untuk meja sablon yang dibuat dari rangka besi atau kayu, di bagian atas adalah kaca transparan. Jadi di bawahnya diletakkan lampu neon agar bisa terlihat jelas saat menyablon, yang berfungsi untuk agar tidak salah untuk melakukan sablonan agar sesuai dengan si pelanggan tersebut. Yang kelima, hair dryer. Berguna untuk mengeringkan sablon, apalagi pada saat musim hujan yang jarang ada sinar matahari terik. Alat ini sangatlah baik untuk digunakan pada saat mendung maupun hujan, karena dengan adanya mesin hair dryer tidak akan menghalangi sebuah produksi yang kita lakukan. Yang keenam adalah lampu neon untuk menerangi suatu ruangan dan menghasilkan gambar yang sangat berkualitas tinggi. Dan tempat jemuran juga sangat luas, ada di atas, dan semua sangat menjamin untuk kualitas yang lebih baik. Yang kedelapan ada beberapa peralatan pendukung. Seringnya kita banyak membutuhkan beberapa peralatan pendukung agar menyablon lebih mudah dan cepat. Banyak peralatan yang kadang tak terpikirkan oleh orang lain, malah bisa membantu kita dalam memproses nyablon jadi lebih mudah. Untuk produk kaos, yang pertama ada kaos eceran. Distro ini menjual kaos eceran, kaos yang ada diproduksi pada distro yang dibangun, kaos yang dijual dengan desain khusus dan hanya beberapa biji dalam berbagai ukuran mulai dari S, M, dan XL. Kaos dalam jumlah besar juga bisa dipesan dengan begitu banyak dan bisa custom sendiri. Distro ini menerima pula pesanan kaos dengan jumlah yang banyak. Pihak pemasaran dapat memberikan desainnya yang diinginkan, namun dapat pula desain dari pihak distro. Pesanan dapat menggunakan ukuran normal seperti S, M, L, dan XL, dan dapat pula dengan mengukur ukuran barang. Produk lainnya seperti jaket, topi, dan pernak-pernik. Untuk jaketnya sendiri, distro ini menjual jaket dengan produksi sendiri tetapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Dapat pula menerima pesanan jaket. Untuk topinya sendiri, distro ini juga menyediakan topi, namun topi yang dijual bukan produksi sendiri, namun hanya mengambil dari pembuatnya. Jadi kami tidak mengcustom topi sendiri atau pembuatan topi dari pihak kami, namun kami juga mengambil dari pembuatnya sendiri, lalu kita jualkan kembali dengan kualitas yang kami pilih itu sangat bagus. Untuk pernak-pernik ini adalah distro ini juga menjual pernak-pernik seperti gelang, cincin, bros, bando, jam jepit, dan dompet untuk melengkapi fashion of outfit kalian agar lebih matang dan bagus pada saat dibawa keluar ataupun ngedate dengan ciwi. Untuk harga yang ditawarkan kompetitif dan tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan pesaingnya. Berikut adalah daftarnya. Pernak-pernik, topi, jaket, kaos tangan panjang jadi sebagai berikut. Untuk harga yang ditawarkan relatif bersaing dibandingkan dengan pesaing. Kaos ini juga melakukan pelatihan kepada para pembuat desain dan menjahit yang menghasilkan kaos tersebut agar dapat mendorong konsumen untuk mengikuti perkembangan kaos yang dihasilkan oleh distro ini. Untuk contoh-contoh produknya seperti gambar berikut. Kaos ini yang berbahan dingin, jadi tidak mudah gerah walaupun itu berwarna hitam, dapat digunakan di outdoor maupun indoor. Dan kualitas sablonnya juga mengandung seperti bahan karet-karet, jadi tidak akan luntur pada saat terpapar sinar matahari maupun pada saat dicuci maupun disetrika. Itu akan tetap aman dan
tidak mengurangi hasil kualitas sablon. Untuk pelanggan, pasar sasaran distro kaos oversize adalah anak muda, usia sekolah maupun mahasiswa. Kelas menengah distro akan bertempat yang mudah dijangkau oleh kalangan pelajar. Perusahaan berharap tingkat pembelian ulang konsumen cukup tinggi. Selain itu, juga diharapkan sekitar 59% pesaing melalui take away. Target pelanggan yang kami utamakan adalah anak muda, masyarakat luas dengan harga bersaing hingga mudah dijangkau oleh pemuda-pemudi kalangan masyarakat dan pelajar yang ada di sekitar lokasi tersebut. Untuk persaingan sendiri adalah, walaupun pada saat sekarang banyak orang yang membuka distro atau jualan pakaian, itu bahkan tidak berpengaruh sama sekali pada kita sendiri. Karena tempat yang kami pilih adalah sangat menjanjikan untuk berbisnis karena daerah tersebut sangat strategis dan dekat dengan keramaian. Otomatis masyarakat terpojok untuk berbelanja di distro kita. Selain jauh dari segi waktu dan jarak tempuh, harga yang kita cocokkan masih bisa bersaing dengan harga pasar, dan kami pastikan kualitas bahan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan. Untuk proyeksi keuangannya sendiri, model ringkasan adalah sebagai berikut. Untuk biaya sewa distro sebesar 10 juta, biaya mesin jahit dan sablon 25 juta, biaya interior dan perlengkapan 10 juta, biaya komputer 15 juta, dan biaya promosi 2 juta. Biaya produksi awal untuk kaos pendek sendiri adalah 75 buah dikali 25.000 sama dengan 1.875.000. Untuk kaos panjang 25 buah dikali 30.000 sama dengan 750.000. Untuk jaket 25 buah harga satuannya 70.000 sama dengan 1.750.000. Untuk topi 20 buah dikali 10.000 sama dengan 200.000. Pernak-pernik sendiri 1.800.000. Untuk jumlahnya adalah 6.375.000. Untuk biaya lain-lainnya adalah 5.125.000 untuk jumlahnya 73.500 rupiah. Biaya bulanan pertama yang pertama adalah brosur berkala 500.000, biaya listrik 200.000, biaya gaji karyawan 5.350.000. Jumlahnya adalah 6.050.000. Total biaya investasi keseluruhan adalah 73.500 ditambah 6.050.000 sama dengan 79.550.000. Penjualan asumsi penjualan tahap awal adalah rata-rata 50 orang setiap hari berkunjung untuk 6 bulan pertama. Perkiraan penjualan normal 1 bulannya adalah kaos pendek 75 buah 35.000 dikali 35.000 sama dengan 2.625.000. Kaos panjang 25 buah dikali 40.000 sama dengan 1 juta. Untuk jaket 25 buah dikali 120.000 sama dengan 3 juta. Topi 20 buah dikali 15.000 sama dengan 300.000. Pernak-pernik 1.500.000. Jadi pendapatan pertamanya adalah 8.425.000. Sementara pengeluaran per bulannya adalah 5.350.000. Jadi jumlah keuntungan pertama per bulannya adalah 3.075.000. Proyeksi penjualan. Harga pokok ditentukan melalui harga pasar karena penentu harga menjual menaikkan harga sebanyak 40% dengan harga pokok. Jadi apabila harga pokok 25.000 ditambah sebanyak 40%, maka harga jual barang berkisar sekitar 35.000 per satuan. Dengan asumsi kenaikan harga ini akan menjanjikan bagi penjual untuk meningkatkan benefit bisnis dari keuntungan laba tersebut. Jadi, kesimpulan dari hasil pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa target pasar cukup luas untuk prospek kedepannya cukup menjanjikan. Dengan modal awal 79.550.000 didapatkan laba sebesar 36.900.000 per tahunnya. Jadi semakin besar modal yang kita tanam, maka semakin besar pula laba yang kita peroleh, dan diiringi dengan
keuletan, keteguhan jiwa, pantang menyerah, dan cara kerja yang baik. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.